Selamat pagi menjelang siang kelas C. Kelas A. Ya, hari ini kita ketemu lagi di kuliah farmakologi dan toksikologi 2, pertemuan yang kedua untuk setelah UTS ya. Jadi ini pertemuan yang ke-9 tentang anti-infeksi. Minggu lalu sudah Ibu jelaskan pengantar anti-infeksi berkaitan dengan mekanisme patofisiologinya dan sedikit tentang jenis-jenis anti-infeksi ya. Sekarang kita akan belajar untuk hari ini dan minggu depan berkaitan dengan antibiotik. Jadi anti-infeksi pertama yang akan kita pelajari lebih dalam itu tentang antibiotik. Karena agak banyak golongannya, maka Ibu bagi jadi 2 pertemuan. Ini pertemuan ke-9 ini pertemuan pertama, bagian 1 untuk antibiotik, dan nanti minggu depan yang pertemuan ke-10 itu bagian yang kedua ya. Hari ini masih bagian 1. Capaian pembelajarannya Anda diharapkan sama seperti yang minggu lalu karena kita masih satu topik besar anti-infeksi. Jadi Anda diharapkan memahami mengenai antibiotik kalau yang minggu ini ya. Ya tentunya meliputi mekanisme kerjanya, kemudian berapa saja dosis untuk beberapa antibiotik yang nanti Ibu akan minta Anda kerjakan tugasnya. Bagaimana efek sampingnya, efek toksik, dan untuk efek samping yang sederhana yang bisa diatasi oleh pasien di rumah atau melakukan pertolongan pertama karena mengalami efek samping tersebut, bagaimana cara mengatasinya. Nanti Ibu minta buat tugas seperti yang Partok 1 ya, yang buat rangkuman gambar, tetapi untuk kali ini yang anti infeksi ya. Jadi yang lalu kan yang lalu kan obat yang bekerja pada sistem saraf pusat ya, ada kelompokan berdasarkan bisa neurotransmitternya, bisa mekanisme kerjanya, terserah. Kalau yang kali ini anti-infeksi, kan anti-infeksinya ada 4, jadi anti-infeksinya Anda bagi ke dalam antibiotik, anti jamur, antivirus, dan anti parasit ya. Kalau masih ada yang kurang paham, saya tidak bisa jelaskan semua di kuliah karena pertemuan tatap mukanya terbatas waktunya. Tetapi karena satu SKS itu ada, selain tatap muka di kelas, ada pembelajaran mandiri dan tugas instruksional, maka Anda tuh sebenarnya bisa berdiskusi dengan dosen ya, di luar jam mata kuliah. Kalau ada yang masih belum Anda pahami, Anda bisa temui Ibu. Atau di tengah Anda mengerjakan tugas, lalu Anda bingung, Anda bisa diskusi dengan Ibu, itu ya. Kalau Ibu tidak bisa, Anda bisa diskusi dengan dosen lain yang juga minat atau keilmuannya sama, yang klinis, misalnya Ibu Nur atau Ibu Cahyani atau Ibu Reli, ya. Ya, antibiotik seperti yang Anda sudah kenal minggu lalu, dia bekerja untuk mengatasi infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Nah, ini bakteri, sekelompok bakteri, obatnya untuk melawan bakteri itu adalah antibiotik ya. Nah, antibiotik ini sendiri kerjanya secara garis besar ada 2, sudah dibagi ya. Yang pertama itu, ada yang sudah baca? Secara garis besar mekanisme kerja antibiotik bagaimana? Ada yang sudah membaca? Belum? Atau lupa? Ya ini, kalau Anda lihat, Anda sudah tahu tentunya ya strukturnya bakteri. Saya pikir saya tidak perlu jelaskan karena itu di mata kuliah lain ya. Mungkin di biologi sel atau di mikrobiologi farmasi sepertinya ya. Anda tahu bahwa bagian paling luar dari bakteri itu dinding sel. Nanti kan setelah dinding sel ada membran sel dan sebagainya ya. Nah, ini yang dinding sel, cell wall ini. Ada bakteri yang punya kapsul, ada yang tidak ya. Nah, dinding sel bakteri itu salah satu caranya dia bertahan di dalam inang ya, di dalam tubuh kita. Sehingga ada antibiotik yang kerjanya menghambat sintesis dinding sel bakteri. Jadi dinding selnya tidak terbentuk. Nah, sama seperti manusia, dinding sel itu seumpama kulit pada manusia ya. Coba Anda kalau ada kejadian kebakaran atau Anda pernah nonton film, ada pasien yang kebakaran lalu luka bakar seluruh tubuhnya. Kira-kira bagaimana kondisi pasiennya? Atau Anda membayangkan kalau kulit Anda seluruh tubuh
hancur atau terbakar, ya apa yang terjadi dengan Anda atau dengan pasien tersebut? Ya, bisa meninggal ya. Ya karena kan tidak ada yang melindungi kita dari dunia luar. Sama juga dengan bakteri. Kalau dinding selnya tidak dibentuk, sintesisnya terhambat, lama-lama isi dalam selnya tidak terlindungi, bisa mati ya, lisis, rusak. Biasanya efek yang disebabkan oleh penghambatan sintesis dinding sel bakteri ini kita sebut dengan efek bakterisidal. Kalau Anda pernah baca, bakterisidal. Membunuh bakteri, biasanya kalau bakterisid itu membunuh ya, pestisida membunuh. Kalau pestisida membunuh apa? Hama. Ya kalau bakteri, bakterisida membunuh. Caranya apa? Sintesis dinding selnya dihambat, begitu ya. Jadi isi bakteri rusak, lisis, dan akhirnya bakterinya mati. Makanya membunuh. Nah, beda lagi dengan cara yang berikutnya. Kalau cara yang berikutnya, nah ini Anda lihat, apa ini? DNA ya. DNA ini penting untuk apa? DNA kelas A, ya. Genetik, untuk memperbanyak diri, untuk berkembang biak lah ya. Ya, manusia juga demikian. Supaya Anda biasa nonton film investigasi misalnya, mau memeriksa ini DNA pembunuhnya ada tidak di darahnya korban misalnya atau tubuhnya korban, cek cocok. Jadi DNA atau mau cek anak dan ayahnya atau anak dan ibunya, kan salah satunya yang menentukan adalah pemeriksaan DNA ya. Karena memang memberikan untuk memperbanyak diri, untuk kalau di manusia memberikan keturunan, keturunannya membawa DNA dari orang tuanya. Nah ini juga sama, bakteri supaya memperbanyak diri juga dia melakukan sintesis protein. Nah kalau sintesis proteinnya dihambat, itu juga bakterinya tidak bisa berkembang. Efek ini biasanya kita kenal dengan istilah, kalau tadi bakterisidal, kalau yang ini ada yang tahu? Ya, apa? Ya, bakteriostatik ya. Bakteriostatik. Kalau statik itu statis itu artinya tetap ya. Tetap saja diam. Statik di sini dalam arti bahwa bakterinya tidak bisa bertambah jumlahnya. Begitu saja, tetap. Bakteriostatik. Kalau yang istilah bakteriostatik biasanya kita sebut dengan menghambat bakteri. Kalau yang tadi membunuh bakteri, yang ini menghambat bakteri. Karena sebenarnya dia tidak mati, ya, karena tidak dirusakkan dinding selnya. Hanya dia tidak bisa lagi memperbanyak diri. Akhirnya lama-lama ya sudah mati juga ya. Tapi kan tidak segera gitu. Berbeda dengan yang ini. Yang ini biasanya kalau Anda sudah belajar patologi atau Anda baca-baca buku-buku tentang pemeriksaan laboratorium penegakan diagnosa, ada istilah MIC. Pernah dengar atau tidak? MIC, minimum inhibitory concentration. Ada juga istilah minimum bactericidal concentration. Jadi ada MIC, ada MBC, MBC, dan MIC. Nah itu sama. Intinya sama-sama konsentrasi minimum atau konsentrasi paling rendah, yang mana bakterinya bisa, kalau MIC berarti yang mana bakterinya bisa menghambat, antibiotiknya bisa menghambat pertumbuhan bakteri. Itu yang ini biasanya ya. Karena dia hambat dengan tidak melakukan atau mencegah terjadinya sintesis protein. Kalau yang baktericidal concentration, minimum baktericidal concentration MBC tadi, itu yang ini. Konsentrasi minimum yang mana bakteri membunuh bakteri terus ya. Yang mana antibiotik, ini obatnya ya. Yang mana antibiotik membunuh bakteri 99,9% ya. MBC. Harus bagus dulu, harus sampai konsentrasi tertentu sekian, baru bisa kita formulasikan. Makanya kalau Anda baca nanti kekuatan dosis antibiotik, kan ada yang sekian miligram, ada yang harus sampai gram, misalnya 1000 miligram ya, jadi 1 gram, harus banyak. Ya itu karena sudah melewati uji ini, MBC, MIC, begitu ya. Dia harus sampai ke kadar tertentu sehingga kekuatan dosisnya itu mengikuti yang itu ya. Ini secara garis besar. Kalau Anda pernah baca buku tentang antibiotik atau Anda baca pustaka yang lain,
kerjanya bukan hanya dua ini sebenarnya ya. Ada yang mengelompokkan ke dalam 5 kelompok antibiotik ya, ada yang mengelompokkan ke dalam 6. Ada juga yang hanya mengelompokkan ke dalam 2 seperti yang Ibu buat saat ini. Tapi intinya secara garis besar memang hanya 2. Nanti yang bagian menghambat dinding sel ini ada teman-temannya lagi. Ada yang menghambat membran sel digolongkan ke dalam sini gitu ya. Kalau yang sintesis protein ini ada yang menghambat di bagian RNA-nya, ada yang di bagian topoisomerase beda-beda. Tetapi secara garis besar kalau digabung-gabungkan lagi, oh intinya 2. Satunya sintesis protein dihambat, satunya dinding sel, sintesis dinding selnya yang dihambat. Begitu ya. Jadi jangan bingung kalau Anda baca pustaka ternyata oh, Ibu mengajarkan 2. Kok saya baca lebih dari 2? Ada juga pustaka yang kalau yang Ibu share di sini nanti penggolongan antibiotiknya dia bagi ke dalam 6 kalau tidak salah. 5 atau 6 gitu ya, nanti kita lihat setelah ini. Ya. Ini pengelompokan yang pertama karena banyak ya. Saya pertama Ibu ajarkan dulu yang menghambat sintesis dinding sel. Antibiotik yang menghambat sintesis dinding sel. Yang efeknya tadi apa? Bakteriostatik atau bakterisidal? Bakterisidal ya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu sebelum Ibu lanjut? Tidak ada ya? Bisa ya, bisa mengikuti ya? Ya. Untuk yang menghambat sintesis dinding sel itu ada 2 kelompok besar ya. Yang pertama namanya antibiotik beta-laktam. Yang kedua namanya yang bukan beta-laktam, penggolongannya ya. Jadi antibiotik yang menghambat sintesis dinding sel itu secara klasifikasi dibagi lagi menjadi 2 golongan besar, yaitu yang golongan beta-laktam, ini yang sedang Anda lihat nih golongan beta-laktam. Nanti yang kedua itu adalah golongan non beta-laktam. Tapi karena golongan beta-laktamnya lebih banyak, karena dia masih ada sub golongan lagi, dia masih ada pembagian lagi golongan beta-laktam, maka saya jelaskan, Ibu jelaskan yang lebih banyak di golongan beta-laktam ya. Kalau Anda lihat di sini golongan beta-laktam ada 5 ya. Tetapi kalau berdasarkan strukturnya, cincin beta-laktam itu hanya 4. Penisilin, cefalosporin, carbapenem, monobactam. Sudah pernah dengar nama-nama subgolongan ini? Penisilin yang sering Anda dengar ya. Ya, penisilin kenapa Anda dengar? Ada apa dengan penisilin? Ada kisah apa sehingga Anda paling mengenal penisilin? Apakah Anda pernah menggunakan antibiotik tersebut? Atau Anda pernah baca apa? Ya, Ivon? Oh, pernah menggunakan. Yang mana? Ya? Infeksi kulit, diresepkan antibiotik? Ya, apa namanya? Masih ingat atau tidak? Tidak ingat lagi. Oh, begitu. Kalau mungkin kamu lupa ya, mungkin Ivon lupa. Karena kalau per oral sudah penisilin yang namanya penisilin G dan V itu injeksi. Jadi tidak ada nanti penulisannya penisilin gitu ya. Nanti yang per oral yang diminum nanti Ibu jelaskan. Golongan yang lain, jenis yang lain gitu ya. Oke. Kita lihat dulu supaya Anda tidak bingung. Ini ada yang namanya struktur apa ini? Struktur apa ya ini ya? Tadi Ibu barusan jelaskan. Ya? Apa, Jane? Struktur? Iya, Yohan. Beta-laktam. Tadi kan saya baru bilang, antibiotik yang menghambat sintesis dinding sel itu 2 golongan besar kan? Beta-laktam dan non-beta-laktam. Yang pertama yang kita lihat adalah beta-laktam. Nah, ini beta-laktam. Kalau Anda belum pernah lihat beta-laktam itu yang bagaimana? Kemarin saya bertanya di kelas C, jadi saya akan tanyakan juga di Anda. Laktam. Laktam itu termasuk golongan apa ya laktam itu? Pernah dengar di kimia organik
senyawa yang akhirannya namanya am terakhir. Atau kalau Anda kesulitan, saya bantu. Laktam itu kepanjangan dari lakton amida. Lakton amida. Lakton itu kalau di kimia organik dia memiliki gugus apa? Lakton. On. Ayo. Sudah lulus semua kan kimia organik 1 dan 2 ya? Ayo. Lakton. Di kimia organik Anda pelajari apa saja? Coba, senyawa organiknya apa saja? Berseba. Kimia organik? Ya? Apa saja? Yowan? Ya? Tentang apa? Oh, keton. Ya, salah satunya keton. Kalau lakton tadi? Memiliki gugus atau termasuk di mana kalau di senyawa kimia organik? Ya? Senyawa apa? Ester? Amida tadi ya tergolong ester, Anda mau sebut begitu? Kalau kalau laktam tadi Anda mau bilang dia ester? Lakton, coba lakton dulu. Lakton? Senyawa? Ya, Yohan tadi sampaikan apa? Lakton. Tadi Anda bilang Anda belajar apa di karboksil? Keton. Keton tadi gugusnya bagaimana? Keton. Ya. Jadi C rangkap 2O kan ya? Karena oksigen tangannya berapa? Lupa. Oksigen tangannya? Aduh, kelas A Anda sudah lulus kimia organik. Ini terus bersambung terus nih ilmunya dari kimia dasar, kimia organik, kimia medisinal, berkaitan dengan mekanisme kerja obat di farmakologi, toksikologi, farmakoterapi. Kalau lupa nanti Anda tidak paham bagaimana obatnya bekerja. 2. Tadi kan sudah ROR kan, tangan yang satu ikat R yang pertama, tangan yang satu ikat R yang kedua kan ya. Jadi kalau C tangannya berapa C? 4. Ini kan? C-nya yang mana di sini? Ini. Kelihatan ya? Ya. Di sini C-nya. Jadi C 2 tangannya mengikat O. Ini yang lakton tadi. Karbonil. Tetapi ada satu yang mengikat amin. Jadi amida. Kan Anda belajar kan selain keton ada karboksil, ada ester, ada amida, ya kan ya? Ya, amida itu kan apa sih? Sama seperti karboksil ya kan? Tetapi yang satunya diikat oleh, ya sudah nanti Anda belajar. Amin ya ini. Ini gugus beta laktam. Namanya cincin beta laktam. Mengapa cincin? Karena dia tertutup, siklik ya bentuknya. Ini kalau Anda lihat nanti, tadi kan Ibu bilang ada 4 ya golongan beta laktam itu. Yang pertama kita lihat yang penisilin ini. Ini sikliknya ada 2. Yang pertama yang merah ini, yang kedua yang hitam ini. Ini ya, kelihatan. Yang kedua itu cefalosporin. Sikliknya 2 juga. Merah dan hitam. Yang ini segi 5, ini segi 6. Nanti Anda lihat lagi. Kemudian carbapenem. Lihat di sini carbapenem. 2 juga cincinnya ya. Yang merah dan yang hitam. Ternyata ada satu yang cincinnya hanya 1. Ini yang di tengah. Namanya monobaktam. Sesuai dengan namanya, mono itu tunggal, 1 ya. Sikliknya memang hanya ada 1. Nanti Ibu jelaskan. Apa yang membuat dia berbeda? Gara-gara strukturnya yang seperti ini, sifatnya ada sedikit perbedaan dengan 3 yang lain ini. Sampai di sini paham? Bisa ya? Ini struktur inti ya, core structure. Jadi kalau aslinya dia masih panjang lagi, R-nya ini masih ada lagi. Begitu ya? Ibu hanya menunjukkan inti cincinnya tadi. Cincin beta laktam.
Mungkin ada yang sudah baca, antibiotik beta-laktam itu bekerjanya seperti apa. Yang berperan itu sekarang ini sudah kasih clue ya, yang berperan sudah pasti ya, ini yang barusan kita lihat ini. Cincin beta-laktamnya yang berperan, makanya namanya antibiotiknya antibiotik beta-laktam. Sekarang cincinnya ini buat apa? Dia buat apa di tubuh, di bakteri? Ada yang bisa, Ivon? Ya? Mengatasi infeksi bakteri. Ya betul, memang dia mengatasi infeksi bakteri. Caranya bagaimana? Cincin beta-laktamnya melakukan apa ke si bakterinya? Ya, Gerson? Menghambat sintesis dinding sel bakteri. Ya, betul. Bisa dijelaskan lebih lanjut, Gerson atau yang lainnya, caranya dia menghambat dengan apa? Kita tidak usah sampai spesifik molekuler, mungkin Anda dapatkan di kimia medisinal ya. Tapi kalau di farmakologi paling tidak Anda tahu bagaimana dia menghambat sehingga tidak bisa terbentuk dinding sel. Dinding sel itu strukturnya bagaimana sih dinding sel bakteri? Kalau gram positif dan negatif masih ingat tidak? Wah, ini kalau mikrobiologi, biologi sel molekulernya sudah lupa ya, bagaimana ya. Nanti pulang cari lagi catatan mikrobiologi dan biologi sel molekuler lalu dibaca ya. Dibaca karena nanti kita akan sering dengar istilah bakteri gram negatif, positif. Oh iya, saya lupa bilang ya. Tadi sebelum masuk ke antibiotik beta-laktam. Ibu mundur sedikit bisa ya? Ibu mundur sedikit. Ibu mau bilang bahwa antibiotik itu selain penggolongan atau klasifikasinya berdasarkan mekanisme kerja, dia juga digolongkan berdasarkan cakupan kerjanya. Itu ada yang luas, ada yang sempit. Ya. Kalau berdasarkan mekanisme kerja kan secara garis besar dua tadi ya, bakterisidal, bakteriostatik, gitu ya. Tetapi kalau cakupan kerja antibiotiknya itu dua. Yang pertama, kerjanya luas atau kita kenal dengan broad spectrum, spektrumnya luas. Tidak ada di sini, jadi Anda bisa mencatat ya. Spektrumnya luas. Yang kedua itu spektrumnya sempit. Kalau yang luas, kira-kira yang luas bagaimana? Kalau dari namanya, Lani. Iya, betul Lani. Terima kasih. Dia bisa membunuh bukan hanya bakteri gram, bukan hanya golongan bakteri tertentu ya, tetapi banyak. Jadi gram positif bisa, gram negatif bisa, bahkan anaerob pun bisa beberapa ya. Anda sudah belajar toh? Bakteri saya tidak jelaskan di sini ya. Yang gram positif sifatnya apa, yang gram negatif apa, anaerob apa. Nah, dia mencakup semua. Tapi yang spesifik, yang sempit tadi kerjanya, atau broad spectrum ini, kalau yang spesifik kita sebut, ibu kok tiba-tiba lupa ya. Lawannya broad ya. Ya, sempit ya, spektrumnya sempit, itu dia hanya golongan bakteri tertentu. Misalnya, dia hanya bisa melawan bakteri gram positif, ya gram positif saja. Atau hanya gram negatif. Atau hanya bakteri anaerob, begitu ya. Nah, itu bisa dilihat atau bisa tahu dari mana Ibu. Kalau kita sudah paham bagaimana mekanisme kerjanya. Karena beberapa bakteri, misalnya ya, ada sekian banyak antibiotik yang menghambat sintesis dinding sel bakteri. Tapi strukturnya dinding sel bakteri gram positif dan gram negatif sedikit berbeda. Apalagi datang lagi ke Mycobacterium. Pernah dengar? Mycobacterium pernah dengar di mata kuliah mikrobiologi mungkin? Mycobacterium bakteri yang seperti apa sih? Dia punya ciri khas. Atau infeksi apa yang disebabkan oleh Mycobacterium? Coba. Ya? Ivon, tuberkulosis, TBC, lepra. Dan kalau Anda tahu tidak bisa kita berikan antibiotik sembarangan ya. Tidak mempan kalau pakai antibiotik sembarangan. Ada antibiotik tertentu yang bisa melawan infeksi Mycobacterium. Jadi lepra dan TBC nanti penggolongannya beda lagi, maksudnya kerja obatnya beda lagi. Begitu. Karena dinding sel Mycobacterium itu 5 lapis. Tebal.
Beda dengan dinding sel gram negatif atau gram positif yang pada umumnya ya. Nah, karena dia 5 lapis dan salah satu lapisan yang tebal itu sifatnya asam, maka nanti antibiotiknya harus bisa merusak dinding sel yang tebal itu. Nanti kerjanya beda. Nanti di lain waktu, mungkin minggu depan kita jelaskan sedikit tentang itu. Yang kali ini Ibu kembali yang kali ini Ibu kembali ke ini ya, ke si beta lactam. Bagaimana? Sudah bisa dia menghambat sintesis dinding sel di bagian mana atau dengan cara apa? Lebih spesifiknya? Belum? Anda pernah dengar istilah penicillin binding protein? Ini lihat ya. Yang warna orange ini beta lactam. Yang warna hijau ini dinding sel. Ini Ibu ambil dari ini David Spah, materi ajarnya. Dinding sel ini pembentukan dinding sel, sintesis ya. Yang warna apa ya ini sebutnya? Abu ya, grey ya ini ya. Apa? Yang berikatan dengan yang kotak kuning ini tahu ya? Kelihatan ya, segitiga tapi bukan yang orange. Itu namanya PBP. Ada protein transpeptidase yang mana dia punya sisi itu bisa berikatan dengan penisilin. Oh, yang kuning ini yang PBP, maaf. Yang kuning ini yang PBP, yang segitiga ini ada salah satu struktur di dalam dinding sel, asam amino dan gula itu yang mirip dengan strukturnya beta lactam. Jadi PBP ini bingung, dikiranya itu sama ya. Kalau Anda lihat dari perumpamaan, aslinya bukan seperti ini ya. Ini dipermudah, disederhanakan supaya Anda mudah membayangkan. Ini antibiotiknya segitiga. Ini struktur, salah satu struktur pembentuk dinding sel segitiga juga. Yang tadi, asam amino gula tadi ya. Karena si kotak yang kuning ini taunya pokoknya segitiga itu struktur untuk membentuk dinding sel. Jadi dia terima-terima saja kalau antibiotiknya datang. Jadi antibiotik yang beta lactam segitiga ini bisa menduduki PBP atau penicillin binding protein. Ada protein tempat berikatannya penicillin. Sesuai dengan namanya persis lurus-lurus ya. Karena antibiotik yang awal sekali ditemukan dari golongan beta lactam itu adalah yang penicillin. Penicillin ditemukan oleh siapa? Bapak antibiotik? Alexander Fleming, betul ya. Ya, penicillin ditemukan oleh Alexander Fleming sekitar tahun 1928. Dia menemukan ada bagian dari Staphylococcus aureus yang bisa menghambat bakteri, yang dari jamur yang bisa menghambat bakteri gram positif. Maka ini dinamakan penicillin. Tempat berikatannya penicillin tadi namanya penicillin binding protein, PBP. Semacam enzim begitu ya. Nah, karena penicillin berikatan di sini, yang tadi itu asam amino tadi kan tidak bisa berikatan ya. Karena dia tidak bisa berikatan, untuk membangun dinding selnya putus, tidak bisa lanjut. Kalau ini diumpamakan, kalau saya lanjutkan gambarnya ya, umpamanya kayak begini, ini dia mulai rusak dan akhirnya putus ini, begini. Sampai di dalam sehingga isinya tidak terlindung, rusak, bakterinya mati. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Bisakah kelas A? Bisa mengikuti ya? Bisa. Ya. Kembali lagi kita ke sini ya. Untuk yang golongan beta lactam tadi ada 4. Kita lihat dulu yang penicillin. Penicillin yang pertama nih yang sensible, penicillinase. Yang masih sensitif terhadap penicillinase ya. Penicillinase itu enzim ya. Itu digolongkan 2. Ada yang disebut dengan penicillin alami. Oh ini, tadi saya lupa istilahnya. Spektrum sempit tadi narrow spektrum ya. Tadi lupa. Yang luas broad spectrum, yang sempit narrow spectrum. Yang penicillin alami ini termasuk yang narrow spectrum. Berarti spektrumnya
Eca? Luas atau sempit? Sempit. Kita lihat, dia hanya bisa mengatasi bakteri tertentu. Nanti Anda lihat, penisilin G dan penisilin V itu bisa melawan bakteri positif atau negatif atau anaerob. Ya. Gitu ya. Karena hanya ada dua, nanti yang tugas waktu Anda gambar tadi, tugas penisilin untuk penisilin alaminya, Anda tulis dua-duanya ya, penisilin G dan penisilin V. Berapa dosisnya, mekanisme kerjanya kan bisa gabung di beta-lactam ya, tapi dosisnya, efek samping, dan segala macam, dua. Ini injeksi ya, penisilin G ini masih digunakan sampai di Kupang, tapi sekarang sedang langka. Kebetulan 2 minggu lalu Ibu ada pasien keluarga dari salah satu dosen di sini, minta tolong Ibu untuk cari di mana apotek atau rumah sakit yang bisa membantu menyediakan penisilin G ini, benzatin nama lainnya, untuk keluarganya beliau, pasien anak 7 tahun yang rheumatoid arthritis. Arthritis biasanya kan pada lansia ya, osteoartritis itu proses alami. Tapi kalau imun tubuhnya menyerang kembali sendinya, itu tidak alami. Penyakit autoimun, rheumatoid arthritis. Ini pada anak umur 7 tahun. Dia harus dapat injeksi benzatin ini rutin. Sekarang sedang kosong di Kupang, kebetulan pasiennya tinggal di kabupaten, tapi kosong di sana, di sini juga kosong. Ibu coba cari di Surabaya juga kosong. Jadi Anda nanti cari ya. Pasti kalau Anda kerja dan kerjanya Anda nanti besok-besok di rumah sakit, ini akan Anda temui. Supaya jangan menjadi hal yang baru lagi ya. Kemudian selain penisilin alami ada aminopenisilin. Tadi yang Ibu duga Ivon menerima antibiotik itu mungkin yang ini, tapi lupa. Antara ampicillin atau amoxicillin mungkin ya. Ingat ya, amoxicillin, bukan amoxicillin ya. Jangan potong satu C-nya ya. Karena dia namanya amoxi, tapi karena golongan penisilin ada silin di belakangnya. Silin di belakangnya ini menunjukkan kalau dia golongan penisilin. Amoxinya tuh nama spesifik obatnya ya. Kenapa namanya amoxi ya? Pasti karena ada struktur tertentu di situ, ada karboksilat dan amida dan sebagainya ya. Ampicillin dan amoxicillin ini sama-sama punya sediaan per oral. Jadi kalau yang kebanyakan itu ada injeksi, tapi amoxicillin dan ampicillin itu tersedia per oral. Bahkan bukan hanya tablet saja, tetapi juga tablet atau kapsul, tapi juga tersedia dalam bentuk cair. Apa namanya? Bentuk cair kalau antibiotik. Bentuk sediaannya dibuat dalam bentuk apa? Antibiotik untuk sediaan cair dibuat dalam bentuk ya cair ya, nanti injeksi, nanti yang lainnya. Coba ya, untuk yang ini dulu, amoxicillin dan ampicillin. Kalau per oral, bukan parenteral. Injeksi bisa, tapi nanti menjelaskan. Ini yang per oral. Per oral, kalau untuk antibiotik, sediaan cair dibuat dalam bentuk suspensi, sirup. Anda pernah minum antibiotik per oral yang cair waktu kecil, atau adik Anda, ponakan Anda mungkin pernah dilihat, atau mungkin Anda belajar di mata kuliah farmasetika. Bentuknya apa? Ya? Betul, dry syrup ya. Jane ya. Dry syrup, sirup kering. Lihat ya, antibiotik kebanyakan termasuk apalagi yang golongan penisilin kan didapat dari jamur ya, yang dikulturkan, diambil bagian tertentu. Kalau Anda tambahkan air, tidak usah tunggu sampai 1 tahun. Mungkin 6 bulan saja sudah rusak ya. Tidak sampai 6 bulan sudah rusak. 1 bulan saja mungkin sudah, jangan sampai pasiennya minum bukan tambah sembuh, malah sepsis, meninggal karena bakterinya semua. Sirupnya sudah tidak bagus lagi, mengandung patogen. Jadi dia hanya bisa disimpan dalam bentuk kering. Sirup, tetapi dalam bentuk serbuk. Jadi botolnya isinya serbuk. Ya kan? Pernah tidak praktikum itu? Pernah ya? Botolnya diisi serbuk. Nanti baru dilakukan, apa namanya? Menambahkan air ke dalamnya itu istilahnya apa? Ayo, seorang calon apoteker, calon tenaga kefarmasian harus tahu. Pakai istilah itu, jangan pakai istilah tambah air gitu ya, tidak boleh ya. Anda, ya, istilahnya apa? Apa Stefani? Lupa. Nah, lupa. Rosa mana Rosa?
Ya, apa istilahnya? Rekonstitusi. Jadi serbuknya direkonstitusi dengan cairan. Itu Anda harus tahu ya. Kemarin Ibu jelaskan di kelas C caranya menambahkan air ke dalam sediaan rekonstitusi. Ini sebenarnya bukan topik farmakologi, toksikologi, tapi saya jelaskan mengingatkan kembali kepada Anda supaya nanti kalau lanjut ke farmasi klinik, lanjut ke komunikasi farmasi, Anda bisa menjelaskan ke pasien. Bagaimana caranya? Serbuknya tadi. Karena biasanya kan pasien takut menambah air sendiri di rumah, takut keliru kan, biar ibu apoteker saja yang tambahkan, atau biar dari apoteknya saja, atau dari rumah sakit yang tambahkan, lalu apotekernya minta tolong, siapa namanya misalnya, Aurelia, tolong ditambahkan air, direkonstitusi sirupnya. Wah, bagaimana caranya Aurelia melakukan rekonstitusi? Waktu praktikum Anda bagaimana? Ada yang sudah pernah lihat botolnya, botol sediaan rekonstitusi? Belum ya? Harusnya Anda cari waktu mata kuliah yang itu ya, yang lalu. Ada tandanya biasanya ya. Diberikan tanda langsung dari pabriknya. Garis, batas penambahan air, biasanya ditulis begitu. Jadi, Anda bisa menambahkan air bersih sampai ke batas tersebut, lalu Anda kocok ya. Sebelum dibuka, bisa dulu Anda ketuk-ketuk dulu dasar botolnya, kadang-kadang lengket ke dasar botol, dia susah larut. Kalau susah larut, Anda terpaksa harus membantu dengan pengaduk, tapi kan sebaiknya tidak usah, supaya jangan sampai terkontaminasi ya. Diketuk-ketuk supaya dia bisa terlepas, tambahkan air sampai batas. Lalu kocok juga tidak perlu seperti bartender gini ya. Kocoknya juga teratur seperti ini saja. Kalau sudah kocok, apa yang dilakukan setelah Anda mengocok sediaannya? Diserahkan ke pasien. Pernah Anda melarutkan kopi atau susu di gelas? Kalau pakai air hangat misalnya, Anda taruhkan serbuknya di bawah lalu tambah air. Apa yang terjadi setelah dia larut? Anda amati airnya. Kenapa airnya? Lydia, airnya bagaimana? Biasanya kalau setelah serbuknya larut, airnya kelihatan berkurang. Belum pernah ya? Tadi Anda tambah di batas tadi kan? Setelah dia larut sempurna, dia akan turun sedikit. Cek lagi untuk ditambahkan lagi air sampai batasnya ya. Karena kalau tadi Anda tambahkan kan dia belum melarut. Ada ruangan tertentu tuh yang terisi oleh serbuk. Pelarutnya belum melarutkan serbuknya begitu ya. Seolah-olah sudah sampai batas, tapi kalau dia sudah melarut, karena semua saat terlarut sudah larut dalam pelarut, dia akan turun, tambahkan lagi sampai batas. Jadi Anda harus cek paling tidak 2 kali. Jangan sampai Anda kerja hanya tambah 1 kali, habis kocok langsung diserahkan ke pasien. Ini sudah pernah kejadian ya. Sampai di Surabaya waktu Ibu praktek, teman Ibu tidak teliti, kurang teliti karena terlalu banyak pasien, kami tidak sempat cek juga. Untung pasiennya teleponnya, kenapa sirupnya kok kental sekali? Ternyata sudah menurun sedikit, jadi dia 3/4 dari tandanya, tidak sampai tanda. Oh ternyata belum, lupa untuk cek kembali, menambahkan kembali air. Hati-hati karena kalau pelarutnya kurang, konsentrasinya jadinya lebih tinggi atau lebih rendah? Lebih tinggi. Itu kalau pada anak-anak yang batita 1 tahun atau 1,5 tahun yang minum bagaimana tuh? Jangan-jangan karena itu dia bisa mengalami efek samping atau reaksi toksik. Jadi harus cek ya. Kecuali kalau dia bilang keterangannya menambahkan 50 cc air, nah itu Anda tidak perlu cek lagi tandanya. Yang penting 50 cc. Tapi kalau 50 cc pun biasanya jangan langsung ditambahkan sekian ini semua. Tambahkan dulu 3/4 ya. Kocok, baru sisanya ditambahkan lagi. Gitu ya. Oke, kita kembali ke sini. Ampicillin, amoxicillin juga karena hanya 2, jadi Anda cari dosis dan sebagainya seperti biasa ya. Oke, Ibu pindah ke berikutnya, itu subgolongan namanya resistan penisilinase. Jadi dia sudah penisilinasenya kebal. Nanti dilihat. Ternyata spektrumnya jauh lebih sempit dari yang masih sensitif tadi. Contohnya apa? Nafcillin, oxacillin,
Dikloxacillin. Nafcillin, oxacillin, dikloxacillin. Ini juga karena hanya ada 3, Anda cari semua. Sekarang penggunaan nafcillin dan oxacillin jarang karena banyak yang resisten sesuai dengan memang dia pengelompokannya sudah resisten ya. Tapi saya minta Anda tetap baca dan cari saja keterangannya ya. Selanjutnya ada antipseudomonal. Antipseudomonal ini spektrumnya lebih luas lagi dari sebelumnya. Biasanya bisa melawan bakteri-bakteri pseudomonas ya. Makanya namanya antipseudomonal. Di sini antipseudomonal ada 2 subgolongan lagi. Yang pertama itu karboksipenisilin, yang kedua itu ureidopenisilin. Karboksipenisilin ini 2 jenis, tikarsilin dan karbenisilin. Ureidopenisilin itu ada 2 juga, ada 3, piperacillin, aclosilin, dan meslocillin. Cuma 23 jadi Anda harus cari semua ya. Dosis, keterangan, kalau ada keterangan tertentu yang harus ditambahkan yang khusus, silakan ditulis, kemudian efek samping, cara mengatasi, efek toksik ya. Karboksipenisilin itu isinya, jenisnya ada 2, tikarsilin, karbenisilin. Yang ureidopenisilin itu piperacillin, aclosilin, dan meslocillin ya. Selanjutnya kita ke cefalosporin. Kalau cefalosporin ini lebih baru lagi. Kalau tadi sekitar 1928, 1930-an golongan penisilin ditemukan, cefalosporin itu pertama kali ditemukan sekitar tahun 70-an ya. Yang generasi 1 nih tahun 70-an. 10 tahunan kemudian dikembangkan dan ditemukan generasi 2. Akhir tahun 90-an, 98 sekitar situ, ditemukan yang generasi 3. Tahun 2000-an ditemukan generasi 4, yang terbaru ini yang generasi 5. Di sini masih ada 1, tapi sekarang kalau Ibu tidak keliru sudah ada 2 jenis yang generasi 5. Generasi 1 itu punya ciri khas. Dibacanya fa, ada suku kata fa ya. Cefazolin, cefadroxil, cefalexin, cefadrin, mana lagi? Cefapirin dan cefalotin. Pokoknya kalau ada bunyi fa-fa-nya itu golongan generasi 1. Karena ada banyak, saya minta Anda cari itu 2. Anda cari cefazolin. 3 ya. Anda cari cefazolin, cefadroxil, dan cefalexin. Untuk yang nanti Anda buat di tugas, cefazolin, cefadroxil, dan cefalexin. 3 ya untuk generasi 1. Generasi 1-nya cefalosporin ini kira-kira dia cover gram positif, negatif, dua-dua? Pernah baca? Ya? Fitria, mana Fitria? Ya. Ya? Lebih aktif pada gram positif. Ya, tapi dia bisa juga beberapa gram negatif di cover ya. Jadi dia lebih sedikit umum, sedikit luas. Tapi dia memang lebih bagus atau lebih kuat melawan gram positif ya. Generasi kedua itu ada cefuroxim, cefoxitin, cefotetan, cefamandol, cefaclor, cefonisid, cefmetasol, cefpozil, banyak. Tapi yang paling umum, tadi yang generasi 1 tuh yang per oralnya cefadroxil. Jadi Anda harus tahu. Harus. Cefadroxil itu soalnya dia bisa untuk infeksi saluran pernapasan, infeksi saluran kemih. Harus tahu, pasti Anda praktek besok-besok tuh akan temukan cefadroxil. Kekuatan dosisnya berapa, bagaimana cara minumnya, seharinya berapa kali dosisnya, dan sebagainya harus tahu ya. Kalau generasi 2, itu yang umum ada 2, saya minta Anda tulis cefuroxim dan cefaclor. Untuk generasi 2,
itu Anda harus cari yang dua saja, cefuroxim ini dan cefaclor. Sudah ya? Cefuroxim dan cefaclor, dua. Kalau ini lebih spesifik ke gram, mulai mengarah dia lebih bagus untuk gram negatif. Masih bisa sedikit positif, tapi lebih ke negatif ya. Generasi 3. Generasi 3 ini termasuk baru 20-an tahun ya. Ini cefoperason, cefodoxim, cefdinir, cefditoren, ceftriaxon, ceftisoxim, ceftibuten, ceftazidime, cefotaxim, cefixim. Saya minta karena ini generasi 3 nih, dia termasuk yang baru dan sudah banyak jenisnya. Jadi paling banyak kalau antibiotik di rumah sakit, pasiennya butuh antibiotik yang parenteral dan dari golongan beta-lactam itu ambilnya dari generasi 3. Jadi Anda harus cari yang banyak generasi 3. Saya minta Anda buat ceftriaxon, ceftazidime, cefotaxim, cefixim. Ada 4. Empat-empatnya semua sering digunakan ya. Ceftriaxon merupakan pilihan terapi untuk antibiotik anti-infeksi, untuk infeksi. Ceftriaxon, ceftazidime, cefotaxim, dan cefixim. 4 ya. Per oral yang tersedia dalam bentuk per oral di Indonesia itu ini, cefixim. Jadi Anda harus tahu berapa saja kekuatan sediaan yang tersedia ya. Cefixim berapa miligram saja yang tersedia dan seterusnya. Yang keempat, generasi 4. Generasi 4 ini sedikit lebih luas juga cakupan kerjanya. Agak broad tapi tidak terlalu broad ya. Cefepim dan cefpirom. Karena hanya ada 2, silakan cari dua-duanya. Cefepim dan cefpirom. Cefepim dan cefpirom. Kemudian generasi 5, di sini hanya ada 1, jadi Anda harus cari juga 1 itu. Ceftarolin. Ceftarolin. Kalau untuk yang tadi, cefalosporin ya, itu ada cara menghafalnya sebenarnya. Namanya mnemonik. Mnemonik caranya kita menyingkat kata-kata menjadi istilah yang mudah diingat tuh ya. Ini berdasarkan nama bakterinya, Streptococcus, Staphylococcus ya. Kemudian PSA ini ibu lupa apa. Kemudian ini Pseudomonas. Lalu yang generasi 1 tuh cakupannya PEC, Proteus, E. coli, Klebsiella. Generasi 2 itu PEC tetapi ditambah sedikit yang gram negatif. Hemophilus dan Neisseria juga bisa, jadi HN PEC. Generasi 3 tambah sedikit lagi yang gram negatif lebih banyak. Tambah Enterobacter, Citrobacter, dan Serratia, jadi HENPEX. Generasi 3 yang ceftazidime malah lebih bagus lagi, selain hanya HENPEX, selain HENPEX dia bisa juga cakup sampai ke Pseudomonas ya. Makanya ceftazidime tuh banyak, tadi Ibu sudah bilang yang generasi 3 itu penggunaannya banyak. Ini yang generasi 4. Ini mnemoniknya orang barat ya, maksudnya pembelajaran di luar. Jadi kalau Anda lupa atau Anda tidak kesulitan juga tidak apa-apa, yang penting Anda tahu bahwa dibuat. HENPEX ini nama bakterinya ya. Hemophilus influenza, E-nya itu Enterobacter, N-nya itu Neisseria, P-nya itu Proteus, E-nya E. coli, sebelahnya lagi ini dan seterusnya. Gitu ya. Supaya Anda gampang mengingat dia mengcover bakteri apa saja.
Tapi saya tidak memaksa Anda menghafal, yang penting Anda tahu. Besok-besok kalau Anda kerja, Anda bingung, ingatnya bagaimana ya Ibu ya? Ya generasi 3 tuh membunuh bakteri apa ya ini ingatnya? Npax. Generasi 3, 4, 5 tuh dia semua Npax. Tapi yang 1 dan 2 tuh kurang bagus, tertentu saja. Bukan kurang bagus sih, tidak bisa cakupannya tidak bisa banyak ya. Ya, kembali lagi ke sini ya. Tadi kan sudah penicillin dan cephalosporin, sekarang kita ke dua hal ini, carbapenem dan monobactam. Carbapenem, tadi kalau Anda masih ingat yang di awal, struktur intinya, beta-lactamnya ada 2 atau 1? Carbapenem. Cincin beta-lactamnya ada 2 siklik atau 1? 2. Masih sama mirip dengan penicillin dan cephalosporin. Ya, betul. Tetapi dia lebih bagus karena caranya dia menghambat dinding sel tuh untuk carbapenem dan monobactam sedikit berbeda dari penicillin dan cephalosporin. Golongan, Ibu ulang lagi ya, golongan carbapenem dan monobactam, cara menghambat sintesis dinding sel bakterinya itu sedikit berbeda dari penicillin dan cephalosporin. Sehingga yang golongan carbapenem dan monobactam itu lebih bagus biasanya, bahkan beberapa infeksi untuk otak, bakteri yang menginfeksi otak, membutuhkan golongan beta-lactam diberikan yang ini. Atau selain otak, bakteri yang menginfeksi, yang masuk ke pembuluh darah sistemik ya. Kalau sudah sampai kondisi sepsis yang bisa menurunkan volume darah pasien dan segala macam mengancam jiwa itu, pakainya biasanya yang carbapenem dan monobactam. Carbapenem itu ada meropenem, ertapenem, doripenem, imipenem. Cuman sedikit, jadi Anda cari 4-empatnya. Yang paling sering digunakan meropenem. Meropenem ini sudah ada generiknya. Ya, antibiotik kalau tidak ada generik susah ya, akan jadi mahal sekali. Meropenem yang paling sering digunakan. Tapi Anda cari semua meropenem, ertapenem, doripenem, dan imipenem. Yang terakhir dari golongan beta-lactam itu ada yang namanya monobactam. Monobactam, kalau Anda masih ingat tadi struktur inti selnya hanya 1 siklik saja. Anda pernah tidak pergi ke dokter lalu ditanyakan waktu mau diresepkan antibiotik ada alergi penicillin gitu? Pernah ditanyakan? Ada yang pernah ya? Ada yang tidak. Mungkin karena belum pernah dapat penicillin. Biasanya dari sekian banyak golongan antibiotik ada 2 golongan yang kalau pasiennya hipersensitivitas itu bisa membahayakan, bisa mengancam jiwa. Itu golongan sulfonamid dan golongan beta-lactam. Makanya dokter biasa tanya, ada alergi penicillin, ada alergi sulfa gitu ya. Tanya seperti itu. Karena kalau pasiennya pernah punya riwayat alergi, itu tidak boleh diresepkan, betul. Apa saja yang bisa terjadi pada reaksi hipersensitivitas tersebut? Pasiennya bisa anafilaktik shock ya. Nanti cari tahu ya anafilaktik shock itu yang seperti apa. Pasiennya juga bisa Stevens-Johnson syndrome. Kedua hal itu berbahaya sekali, bisa menyebabkan kematian. Kalau pasiennya tidak aware, tidak tahu kalau ini adalah gejala alergi, dibiarkan saja, mungkin karena apa begitu ya. Dalam hitungan tidak sampai jam sudah membahayakan sekali ya. Jadi harus tanya. Nah, karena monobactam ini struktur sikliknya berbeda, struktur intinya sedikit berbeda, ternyata dia sedikit sekali atau tidak membawa sifat yang tadi, menimbulkan reaksi hipersensitivitas tadi ya. Sehingga kalau pasien sedang infeksi, membutuhkan beta-lactam tapi dia alergi penicillin atau alergi beta-lactam, dokter akan memilih atau kita, apoteker bisa menyarankan yang golongan monobactam. Biasanya pasien yang alergi penicillin dan cephalosporin
itu dapat monobaktam tidak alergi. Begitu ya. Berdasarkan pengalaman dan penelitian, pasien yang alergi penisilin dan cephalosporin, mereka dua ini paling mirip karena caranya dia membunuh bakteri, menghambat sintesis dinding selnya itu mirip. Sedangkan carbapenem dan monobaktam kan sedikit berbeda, meskipun akhirnya adalah dinding selnya tidak terbentuk, ya rusak. Karena itu kalau ada pasien alergi penisilin, biasanya akan alergi cephalosporin. Begitu ya. Karena sama-sama sudah satu golongan, kerjanya mirip gitu. Tapi kalau pasien alergi penisilin dan cephalosporin, belum tentu dia alergi dua ini, terutama yang monobaktam. Jadi dia pilihan kalau pasien butuh antibiotik penisilin atau beta-lactam, tapi dia alergi, kasih Astreonam. Hanya satu, dan Anda harus tahu dia itu berapa saja kekuatan sediaan injeksi ya ini ya. Oh iya, antibiotik yang injeksi itu kan cair toh. Ya. Dari sediaannya juga serbuk di dalam botol. Nanti mau diberikan baru tambahkan air, rekonstitusi gitu ya. Baru diinjeksikan. Soalnya ibu kebetulan bukan minggu lalu, beberapa hari lalu ada rekan apoteker dari mana ya beliau ini, ibu lupa. Sulawesi kalau ibu tidak keliru. Kami sama-sama Master Agent of Change dari Kementerian Kesehatan. Jadi pernah ikut pelatihan sama-sama dan mendapatkan penghargaannya itu di Yogyakarta. Beliau tahu kalau ibu sering edukasi dan ibu juga dosen. Dan beliau sering diskusi dan konsultasi tanya berkaitan begini-begini ya. Beliau praktek di rumah sakit atau puskesmas ya. Beliau barusan bertanya, antibiotik X ini kalau sudah dicampur dengan air, disimpan di suhu ruangan selama 12 jam, masih stabil tidak digunakan. Jadi saya bantu cari referensinya. Nanti semester depan Anda belajar evidence based medicine, bagaimana kita cari jurnal-jurnal terbaru ya, tapi yang valid, yang bagus untuk bisa kita jadikan acuan kita mengambil keputusan semester depan ya. Sampai di sini Astreonam ada pertanyaan atau tidak? Sebelum ini lanjut sedikit lagi ya. Sedikit lagi, Anda punya waktu istirahat, Ibu minta sedikit. Ada pertanyaan? Sampai di sini? Belum. Saya ke beta-lactamase inhibitor sedikit ya. Dia ini sebenarnya bukan golongan beta-lactam, tapi karena ada unsur-unsur beta-lactamase inhibitor, masih digolongkan ke dalam golongan sini. Tapi sebenarnya beta-lactam itu hanya ada 4 ini. Penisilin, cephalosporin, carbapenem, dan monobaktam ya. Bagaimana dengan beta-lactamase inhibitor, Ibu? Nah, begini, kalau Anda lihat perkembangan zaman, semakin bagus teknologi ataupun kemampuan keahlian polisi, biasanya penjahatnya juga berevolusi ya. Berevolusi, semakin bagus juga mereka. Canggih kejahatannya makin banyak, makin hebat, makin di luar pikiran. Sama juga dengan bakteri, kisahnya bakteri dan antibiotik ini juga sama. Antibiotiknya kita semakin teliti, semakin kembangkan yang baru, bakterinya juga menyesuaikan. Tidak usah jauh-jauh bakteri. Coba Anda lihat virus SARS-CoV-2 yang sekarang ini, baru 2 tahun saja, mau 3 tahun, dia sudah mutasinya sekian banyak ya. Semakin canggih saja, ada saja. Semakin cepat penyebaran, semakin apa dan sebagainya. Bakteri juga demikian. Nah, jadi bakteri-bakteri yang tadi dirusak oleh oleh beta-lactam, dia belajar. Kenapa ya? Kalau kena cincin itu tidak jadi kita pembentukan. Akhirnya dia bermutasi membentuk enzim yang bisa merusak cincin beta-lactam. Begitu ceritanya ya. Jadi beta-lactamase itu adalah nama, tadi saya baru bilang Cesia kan Cesia. Ya, nama beta-lactamase, kelas A, enzim. Tidak usah pikir lagi golongan. Kalau ada nama ase di belakangnya protease, lipase, beta-lactamase itu nama enzim ya. Aduh, farmasi semester 4 ya. Ya, jadi beta-lactamase itu miliknya bakteri ya. Saya, ya, Cesia. Mana tadi? Ini beta-lactamase ini enzim yang dimiliki oleh bakteri. Tujuannya apa? Supaya dia mau melawan cincin beta-lactam yang tadi merusak sintesis dinding selnya, gitu ya. Kalau antibiotik beta-lactam
mau melawan infeksi bakteri, ternyata bakterinya sudah punya enzim beta laktamase, kira-kira bagaimana kerja antibiotiknya? Victor, kamu punya senjata untuk melawan bakteri. Bakteri sudah punya penawar untuk melawan senjata kamu. Kira-kira kamu bisa melawan bakteri itu dengan baik atau tidak? Penjahat itu dengan baik atau tidak? Misalnya kalau Victor polisi ya, penjahatnya bisa dikalahkan atau tidak? Kalau kamu punya senjata hanya satu, senjata panah misalnya ya. Dia punya senjata yang lain, penawar senjata panah, bisa melawan senjata, merusak senjata panah. Sekarang kamu bisa membunuh penjahatnya, sudah tidak ada senjata lagi. Bisa? Tidak. Tidak. Jadi bakterinya ini nanti kalah sama antibiotiknya ini nanti kalah sama bakterinya. Bakterinya sudah hebat, sudah punya beta laktamase. Jadi kita juga harus lebih hebat ya, buat penelitian. Cari, akhirnya ketemu antibiotik yang bisa menghambat beta laktamase. Digolongkan ke dalam beta laktamase inhibitor. Ya. Bisa mengikuti kan sejarahnya? Jadi dia ketemu penghambat beta laktamase, begitu ya. Nah, beta laktamase inhibitor artinya kan penghambat beta laktamase. Ini jenisnya sulbactam, tazobactam, asam clavulanat. 3 saja, jadi Anda harus cari 3-3-nya. Untuk beta laktamase inhibitor, karena dia merusak beta laktamase, ya toh. Jadi dia biasanya dipasangkan. Jadi dia kapelan. Dia bekerja melawan bakteri tidak sendiri. Harus nikah dia. Nikah dengan mana, Ibu? Nikah dengan penisilin. Gitu ya. Ada yang piperacillin, tazobactam. Jadi tazobactam menikahnya dengan piperacillin, bisa. Sehingga waktu bakteri mau merusak beta laktamnya piperacillin, tazobactam atau head, ini pasangan saya, kamu tidak boleh ganggu. Ini tazobactam, sulbactam, dan asam clavulanat ini pria pelindung wanita-wanita penisilin ini ya. Jadi waktu mau direbut oleh orang lain, mau dirusak, mereka datang, tidak bisa, saya ada untuk melindungi dia. Sehingga piperacillin punya beta laktam tadi tidak bisa dirusak oleh bakteri. Bisa ya? Bingung atau tidak? Ya. Kalau bingung bilang ya. Kalau sulbactam ini biasanya kombinasinya dengan apa ya? Piperacillin kalau saya tidak keliru ya. Tapi yang kalau sediaan per oralnya itu hanya ada ini ya. Yang asam clavulanat. Dia nikahnya dengan ini. Yang paling sering diresepkan. Amoxicillin. Asam clavulanat itu sediaan per oralnya, nikahnya dengan amoxicillin, namanya coamoxiclav. Combination of amoxicillin and clavulanic acid. Kombinasi amoxicillin dan asam clavulanat. Anda pernah minum obat coamoxiclav? Atau pernah dengar? Tidak pernah dengar ya? Nama obat generiknya ya coamoxiclav begitu. Tulisnya CO strip amoxiclav. Karena dia memang betul combination of amoxicillin and clavulanic acid. Kalau perawat tidak tahu, dokter tidak tahu kepanjangannya itu masih saya maklumi. Tapi kalau Anda bertanya, apa nih obat coamoxiclav itu, jangan sampai harus sudah tahu kepanjangannya apa ya. Jadi isinya kombinasi 2 obat. Supaya amoxicillin tadi kan bagus, dia broad spectrum. Nah, kalau beta laktamnya dirusak bakteri, susah juga kita ya. Bagaimana dia bekerja melawan infeksi bakteri? Makanya clavulanat ini, asam clavulanat membantu. Jangan rusak amoxicillinnya, saya ada untuk melindungi amoxicillin ya. Dia menghancurkan enzim beta laktamasenya tadi. Sehingga cincin beta laktamnya amoxicillin utuh. Tetap bisa membunuh bakteri. Begitu ya? Bisa ya? Oke. Kemudian yang terakhir ini ada nama senyawa glikopeptida. Ini golongan glikopeptida. Sesuai dengan namanya, nanti Anda cari mekanisme kerjanya. Berkaitan dengan peptidoglikan bagaimana dia itu ya? Glikopeptida. Dia juga menghambat sintesis dinding sel
tetapi bukan golongan beta-lactam. Jadi dia tidak pakai cincin beta-lactam membunuhnya. Beda. Caranya bagaimana? Ya, tugas Anda mencari nanti untuk mekanisme kerjanya ya. Terdiri dari vancomycin, teicoplanin, bacitracin, polymyxin B. Yang vancomycin ini banyak digunakan untuk ya antibiotik infeksi bakteri yang sudah kebal terhadap antibiotik tertentu, pakai vancomycin. Ini masih bagus vancomycin ya. Empat-empatnya Anda harus cari ya. Kalau bacitracin dan polymyxin ini cukup banyak dalam bentuk sediaan topika. Tetes mata, salep, bacitracin salep, kulit ada ya. Polymyxin tetes mata ada. Dan dicari dosisnya bagaimana, apalagi efek sampingnya seperti apa, dan seterusnya. Antibiotik tetes mata biasanya kombinasi terdiri dari kombinasi antibiotik ya, bukan hanya satu antibiotiknya. Jadi misalnya ada polymyxin B, ada lagi antibiotik lain untuk menunjang kerjanya si polymyxin tadi. Ibu barusan mengeluarkan video di YouTube, channel YouTube-nya Ibu tentang sediaan obat mata ya, salep mata dan tetes mata. Pakainya bagaimana, simpannya bagaimana, apalagi membaca aturannya atau kemasannya tuh bagaimana, dan seterusnya. Anda bisa lihat di situ nanti. Sekarang sudah ada, gara-gara Ibu posting tentang video itu ke grup alumni Ubaya, Ibu kan alumni Ubaya ya, Universitas Surabaya. Ada seniornya Ibu, wah senior jauh. Beliau berkarya, berkecimpung dan mengembangkan tentang probiotik. Jadi beliau bertanya, Ibu Rilke coba pendapatnya. Sekarang sudah banyak penelitian probiotik mengatasi sakit mata. Sedangkan sakit mata, katanya Ibu tadi sediaannya harus steril. Bagaimana Bu menurut Ibu? Probiotik kan bakteri ya. Tapi bakteri baik kan kita sebutnya ya. Dulu sediaan mata harus steril, bebas mikroorganisme. Nah sekarang kalau ada probiotik yang bisa mengobati mata, PKC, vernal keratokonjungtivitis. Ibu bilang, oh saya pernah baca. Memang probiotik bisa melawan atau mengobati, jadi dia menunjukkan perbaikan pada pasien PKC tadi ya, vernal keratokonjungtivitis, kayak autoimun untuk gangguan pada mata. Dan juga mata kering itu sudah ada penelitian dari 10 tahunan yang lalu. Hanya belum banyak. Jadi kalau saya bilang, kalau menurut saya Pak, saya bukan ahli atau mendalami teknologi sediaan steril, dan saya harus masih banyak membaca. Belum banyak membaca. Tapi menurut saya bisa saja. Jadi dia harus bebas patogen, tapi bisa si mikrobiota yang tadi, bakteri baiknya boleh ada. Tapi patogen tidak boleh. Mikrobiotanya yang boleh, karena dia bahan aktif nanti kalau untuk jadi obat. Bingung ya? Itu yang lain ya. Sudah. Kembali lagi ke sini. Ya itu, ada pertanyaan untuk yang antibiotik melawan atau menghambat sintesis dinding sel, golongan beta-lactam dan bukan beta-lactam. Ada pertanyaan? Sampai di sini ada paham atau tidak penjelasan Ibu kelas A? Paham ya? Kalau paham, tidak ada pertanyaan, silakan kerjakan tugasnya. Dicicil memang dari sekarang ya? Karena kan banyak. Banyak sekali itu tadi, mungkin sudah ada 20-an nama antibiotik yang harus Anda cari. Tetapi kalau ada bekerja sama, misalnya Tri dan temannya, siapa? Nindi. Indri. Oh ya, Indri Rapi Cahaya tadi ya. Ya, Indri dan Tri mencari apa? Yohan dan Eca apa? Lalu saya menerima kalau kerjanya seperti itu bisa ya. Terserah Anda yang penting. Kalau tidak mau berkelompok, mau sendiri ya waktunya harus lebih banyak kan gitu kan. Ada harga yang harus dibayar lebih kan. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, maka kita lanjutkan minggu depan ya, kelas A, di topik antibiotik bagian kedua. Selamat siang.